Di belakang aku ada bangku yang katanya bisa ngembaliin keperawanan kamu loh, Detikers. Yuk kita cobain. Balik lagi nih bareng sama Viani di program Viral Detikom. Nah, kalau program viral kan seperti biasa ya, kita ngebahas hal-hal yang viral atau trending di sosial media. Kali ini, Viani tuh baru ngeliat di FYP TikTok ada sebuah kursi yang katanya bisa mengembalikan keperawanan. Wow, itu langsung jadi FYP dan rame banget. Dan sekarang Viani udah ada di klinik Alam Sutra. Nah, sekarang aku udah bersama dengan dokter yang menanganinya, ada Dokter Melly. Halo dokter. Halo, saya Dokter Melly, dokter estetik di The Clinic di Filosofi Alam Sutra. Oke, Dokter Melly. Ini Dokter Melly ini dokter yang menangani kursi ajaib yang katanya bisa bikin jadi berasa perawan lagi. Ya, benar. Itu namanya apa sih dok kursinya? Nah, itu sendiri nama kursinya biasanya kita sebut M-Shella. Jadi treatment itu adalah dengan menggunakan kursi hanya duduk saja dan bisa mengembalikan keperawanan tadi. Nah, itu namanya M-Shella. Mengembalikan keperawanan itu gimana cara kerja si M-Shella chair-nya dok? Ini kan di TikTok tuh banyak yang review kursinya dong gitu. Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya untuk si M-Shella chair-nya ini. Nah, untuk M-Shella ini biasanya tujuannya adalah untuk mengencangkan otot-otot pelvis atau otot panggul kita. Biasanya otot panggul ini terdiri dari beberapa otot, termasuk untuk otot kewanitaan, terus ada otot bagian untuk urin kita, dan untuk bagian feses kita atau di bagian belakang biasanya. Dan untuk mengencangkan otot-otot bagian perut kita juga, area atas ya. Nah, untuk M-Shella ini sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah terjadinya inkontinensia. Nah, aku jelasin sedikit kali ya. Inkontinensia itu suatu di mana kita itu tidak bisa untuk menahan pipis atau BAB kita. Beser ya dok ya. Jadi sebenarnya beda dengan beser. Kalau misalnya beser itu kita bisa menahan atau tapi kita pipis-pipis terus. Tapi kalau inkontinensia itu keadaan dimana kita nggak bisa nih nahan si pipisnya itu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong atau misalnya kita lagi batuk, ketawa tiba-tiba keluar aja gitu. Itu biasanya kita sebut inkontinensia tersebut. Jadi nggak bisa nahan itu ya dok? Benar. Jadi tidak bisa nahannya itu yang biasanya kita sebut inkontinensia. Jadi inkontinensia itu biasanya terjadi karena proses aging, karena juga bisa trauma atau kondisi-kondisi psikis tertentu. Aging di usia berapa tuh dok mulai bisa terjangkit inkontinensia? Nah, untuk inkontinensia ini biasanya sekitar 50 ke atas ya. Mungkin mama-mama kita yang punya atau misalnya oma-oma. Iya, oma-oma seperti itu. Biasanya kalau lagi ketawa atau misalnya lagi batuk tiba-tiba kok pipis sih berasa. Nah, seperti itu. Tapi ini yang lebih terkenalnya dan lebih viralnya ini karena bisa mengembalikan keperawanan. Nah, keperawanan yang dimaksud itu tuh seperti apa sih dokter? Nah, jadi untuk keperawanan ini mungkin kita harus tanda kutip dulu ya. Keperawanan ini mungkin setiap orang itu akan berpikir keperawanan adalah di mana kita itu masih ada selaput darah. Ya, selaput darah mungkin agak sedikit frontal ya, tapi kalau misalnya di sini saya akan mengedukasi. Jadi kalau misalnya untuk keperawanan sendiri itu tidak melulu soal selaput darah. Jadi selaput darah masing-masing orang itu berbeda. Biasanya anatominya akan berbeda. Kalau misalnya kita bilang keperawanan itu selaput darah,
setiap orang itu selaput darahnya ada yang tebal, ada yang misalnya rongganya banyak atau bolong-bolongnya itu banyak, atau ada yang tipis. Jadi itu kita harus bedakan nih gitu. Sedangkan untuk konteks keperawanan kita di sini adalah itu lebih mengencangkan, bukan mengembalikan keperawanan si selaput darah ini terbentuk lagi ya. Jadi hanya untuk mengencangkan saja. Mungkin mengencangkan ini lebih dirasakan nanti dari pasangan kita. Oke. Gitu. Jadi biasanya yang merasakan treatment ini biasanya si pasangan. Gitu, pasangan kita. Gitu. Mungkin yang sudah melahirkan, yang kendur ya dokter ya. Benar. Bisa lebih gigit lagi mungkin nggak sih tuh dokter? Jadi kalau misalnya contohnya gini, kalau misalnya kita melahirkan otomatis akan ada perubahan nih di bagian organ-organ kewanitaan kita. Otot-ototnya mungkin tidak sekuat dulu, atau misalnya pada saat proses aging itu juga bisa, kan beda ya, orang yang masih muda dan mungkin yang sudah agak berumur akan berbeda, terutama sudah melewati proses yang namanya melahirkan. Terus proses banyak lah ya gitu. Jadi otomatis akan ada perubahan tuh di otot-ototnya, mungkin ototnya sudah tidak sekencang atau menggigit dulu ya, kata-katanya menggigit. Jadi mungkin dengan si treatment ini kita bisa mengembalikan, jadi lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, seperti itu. Mungkin bisa terasa seperti malam pertama kembali. Seperti malam pertama ya. Jadi bukan karena selaput darah keperawanan nih, tapi lebih ke ototnya mungkin dibandingkan yang pertama kali dan yang seterusnya itu kan akan berbeda ya. Jadi dengan treatment ini mungkin akan lebih mengembalikan seperti malam pertama, seperti itu. Jadi lebih kenceng gitu. Lebih kenceng ya. Dan di sini juga klaimnya di video setara dengan 11.000 senam kegel. Benar. Itu kok bisa sih dok? Apakah kerja kursinya tuh apakah dengan sinar UV kah, atau dengan getaran, atau dengan seperti apa sih dok? Nah ya, jadi biasanya kalau kita duduk itu akan ada getaran, ada gelombang tuh di dalamnya. Nah, jadi dengan desain khusus, dengan teknologi terbaru biasanya kita duduk aja sudah seperti senam kegel 11.000. Jadi mungkin para teman-teman di sini yang agak malas nih, agak mager mungkin kalau senam kegel. Sobat mager ya. Bener. Kalau misalnya agak males nih kalau setiap hari senam kegel, kan itu harus butuh effort, kerutinan juga ya. Benar. Nah, bisa lakukan si treatment M-Shella ini. Buat sobat mager tuh boleh dicoba ya. Ini harus berapa kali repetisi dok agar bisa mencapai keadaan yang optimal gitu? Nah, untuk biasanya kita sarankan dalam satu minggu itu kita lakukan treatment 1 kali. Ya. Jadi bisa dilakukan terus-menerus tanpa ada misalnya takut nih ada efek samping segala macam. Karena untuk treatment ini sangat minimal downtime dan sangat minimal belum ada efek samping yang berarti. Untuk sekali treatmentnya itu kira-kira menghabiskan budget berapa sih dok kisarannya? Nah, kisarannya untuk treatment ini kisaran sekitar 5 jutaan. 5 juta sekali treatment ya? Sekali treatment, benar. Dalam 1 kali treatment selama 30 menit itu budget kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan. Nah dok, apakah yang bisa memakai treatment ini atau mencoba treatment ini adalah orang-orang yang udah nikah aja? Gimana nih? Seperti aku yang belum nikah tapi pengen juga gitu. Jadi untuk treatment ini mungkin yang kemarin ramai itu dibilangin si mbaknya tuh masih perawan atau enggak? Iya, benar, banyak yang kepo ya. Nah, jadi untuk treatment ini tidak ada hubungannya untuk keperawanan atau tidak. Jadi untuk treatment ini tidak ada hubungan sama sekali kalau misalnya kita perawan atau nggak perawan. Boleh nggak sih treatment ini? Semuanya boleh, perawan atau nggak perawan itu boleh, karena tidak ada ketentuan yang harus misalnya nggak perawan boleh treatment ini, enggak sama sekali. Karena tujuan dari treatment ini selain untuk untuk kewanitaan, tapi tentu juga bagian urin kita tadi ya. Jadi untuk mencegah inkontinensi ya tadi. Jadi untuk kesehatan juga. Oke, jadi nggak melulu tentang seksual ya dok ya? Benar, tidak melulu untuk seksual. Tapi juga ada untuk unsur kesehatannya. Oke deh. Nah, yang nggak boleh nih dok untuk memakai treatment ini, mungkin ada beberapa catatan gitu. Siapa aja sih yang
mungkin harus ada dampingan dari dokter spesialis terkait atau gimana yang nggak bisa untuk memakai M-Shella Chair ini? Nah, untuk M-Shella Chair ini sebenarnya yang pasti tidak sedang haid. Tidak sedang haid. Tidak Oke. sedang haid. Terus yang kedua tidak sedang hamil pastinya. Oke. Terus untuk KB IUD biasanya yang biasanya Spiral di ya? spiral ya, spiral itu kita sarankan jangan dulu karena takutnya mengganggu atau pasiennya agak lebih merasa nyeri takutnya. Sama untuk kondisi-kondisi seperti epilepsi atau misalnya SLE dan lain sebagainya itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat langsung kursinya boleh nggak, Dok, di Oh, atas? boleh. Kita bisa langsung lihat, bisa nyobain juga. Bisa nyobain juga. Gimana Oke. rasanya nanti ya. Oke deh, Detikers, sekarang saatnya kita ke atas untuk nyobain M-Shella Chair. Let's go! Nah, untuk treatmentnya kakak cukup duduk aja. Biasanya kita sarankan sebelum melakukan tindakan kita harus lepas dulu biasanya cincin, anting, atau gelang. Atau biasanya kita pasiennya tidak disarankan untuk menggunakan handphone. Jadi benar-benar polos saja duduk seperti ini. Jadi biasanya baru kita lakukan operasikan si alatnya ini. Oke, yuk. Ini langsung kalau ya. aku copot nih. Iya, boleh. Kalau misalnya ada benda-benda seperti kayak agak logam-logam gitu, disarankan untuk dicopot dulu. Kita copot ya. Oke. Ayo, kita mulai. Nah, untuk alat ini nanti dia akan kayak diremas-remas sama di tuk kayak gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kita sarankan ini Iya. apa namanya, kaki itu nempel ke lantai. Oh, oke. Ya, agak dibuka dan nempel ke lantai. Nah, nanti energinya kita bisa nih sesuaikan di sini. Nih. Jadi boleh lihat di sini kita bisa lihat nih ada 40%, ada berapa persen. Nah, biasanya kita akan naikkan sesuai dengan kemampuan pasien. Jadi kalau misalnya pasien ngerasa, oh segini aja nih cukup. Nah, biasanya kita stop. Kalau misalnya pasien boleh deh dinaikin sedikit lagi. Nah, kita naikkan lagi biasanya. Untuk beberapa pasien ini biasanya untuk beberapa pasien di sini kita sampai 80, 90 itu ada. Sesuai dengan ketahanan pasien masing-masing. Ini rasanya kayak agak nyetrum gitu ya? Iya Dok, benar. ya? Nanti kayak diremes-remes, kayak nyetrum, terus nanti ada kayak bek kayak begini. Jadi kayak ditonjok-tonjok tuh. Jadi untuk alat ini bisa kita gunakan untuk laki-laki. Tujuannya apa? Tadi yang pertama untuk inkontinensia dan yang kedua untuk mencegah ejakulasi dini. Itu karena tadi terlalu fokus mungkin ke keperawanan, jadi kita lupa bahas ke cowoknya. Padahal laki-laki itu juga boleh lakukan si treatment ini. Gitu. Oke deh, dokter, terima kasih banget nih. Oke, berarti oke. Enjoy ya dengan Oke. treatment ini. Gimana rasanya nanti? Deskripsiin ke Iya. Detikers ya. Oke, kalau gitu. Dadah, Oke, dokter. enjoy ya. Mari. Mari. Nah, Detikers, sekarang Vianney lagi nyobain M-Shella Chair. Dan ini kalau misalnya dideskripsiin rasanya, ini kayak ada aliran listrik yang ada di bangku ini, jadi nggak bergetar atau gimana banget ya. Jadi kita diharuskan untuk duduk tegak dan ngebuka kaki selebar mungkin, karena kondisi vaginanya itu harus dalam keadaan rapat. Nah, nanti akan ada getaran-getaran yang menstimulasi seperti senam Kegel sebanyak 11.000 kali itu. Nah, jadi getarannya juga beda-beda. Kadang ada yang kayak tak 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 gitu, kadang ada yang derek, jadi kayak memang ada variasi getarannya gitu ya. Dan tadi diharuskan juga untuk mencopot semua aksesoris, kayak nggak boleh megang handphone, mungkin karena radiasi juga. Tapi menurut Vianney ini tuh ya
lumayan, boleh dicoba lah ya. Siapa tahu bisa memang benar-benar mengembalikan kualitas bukan kualitas, lebih ke performa dari detikers di rumah untuk menyenangkan pasangan seperti itu. Dan juga buat perempuan atau laki-laki yang belum menikah, mungkin yang suka batuk terus pipis atau ketawa gampang pipis tuh boleh dicobain ke sini ya, ke si The Clinic Alam Sutra untuk cobain Emsella Chair. Ini menurut aku nih unik sih rasanya, kayak ngilu-ngilu geli gimana gitu rasanya ya. Kayak ada aliran listrik yang langsung menuju ke vagina gitu. Nah buat detikers nih Vian disaranin boleh sih nyoba. Kalau misalnya memang budgetnya oke dan juga memang kebutuhannya urgent, ya nggak ada salahnya ya untuk nyobain Emsella Chair ini yang katanya klaimnya bisa sama seperti 11.000 senam Kegel, alias bisa mengencangkan si otot vagina dan juga bisa menyembuhkan inkontinensi atau mencegah juga ya. Kalau gitu Vianney lanjut treatment dulu dan sampai jumpa di viral episode selanjutnya. Dadah!